gerakan feminisme. Kemudian saya juga menyinggung masalah penggunaan istilah gelombang ya, atau wave di dalam gerakan feminisme. Kemudian saya juga menyebutkan beberapa tokoh-tokoh penting di dalam perkembangan pemikiran feminisme yang seyogianya makin membuat kita sadar bahwa gerakan feminisme, bahkan kita bisa menyebut ideologi feminisme begitu, adalah sesuatu yang polifonik ya, bukan sesuatu yang monolitik. Termasuk juga ketika bicara tentang sejarah kemarin, saya sudah tunjukkan ada tarik ulur ya, perihal mulainya kapan atau siapa yang menjadi peneroka atau pionirnya ya. Dan ada nuansa nasionalisme ketika bicara tentang oh yang mulai tempat saya duluan, oh, bukan di tempat saya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Makanya kan muncul kalau yang Eropa kemarin ada Pazan itu ya, kemudian ada yang Inggris Virginia Woolf, kemudian kalau yang Amerika eh, konvensi di Seneca Falls ya. Jadi memang unik ya. Lah, sebelum saya secara khusus bicara tentang kritik sastra feminis, kemudian lanjut dengan sastra feminis di Indonesia, lalu lanjut dengan praktiknya, ya, ya. Seperti biasa, saya kalau mengajar juga begitu. Tapi mohon maaf, ini bukan mengajar ya. Ini sesinya adalah berbagi ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal tertentu yang apa namanya hadirin tahu ya, dan saya misalnya keliru, silakan untuk dikoreksi ya. Oke. Eh, izin untuk berbagi layar. Eh, oh, belum ya. Bentar. Saya sudah. Sudah bisa sekarang Bapak? Mohon dicoba kembali. Oke. Oke. Sudah tayang Bapak. Oke. Pada pertemuan pertama, sesi pertama kemarin, saya sudah menyinggung beberapa hal. Mungkin ada yang belum saya lampirkan rujukannya atau referensinya, ya. Dan sudah menjadi kebiasaan saya itu gelisah kalau berbagi, tapi kemudian referensinya belum ditautkan, ya. Itu kebiasaan saya, ya. Itu bisa dicek misalkan di blog saya pun saya mencantumkan referensi ya. Jadi tidak harus artikel yang dikirim ke jurnal atau untuk seminar konferensi nanti muncul proceeding atau di dalam buku, tetapi di dalam tulisan-tulisan yang ya seperti blog begitu saya juga ada kebiasaan seperti itu ya. Eh, membiasakan diri untuk menggunakan rujukan. Nah, ini yang kemarin ya jelas tadi ada karena ada perbedaan, jadi sekali lagi polifonik bukan suatu yang monolitik. Artinya nanti Bapak Ibu semua ketika memang nanti fokusnya pada kajian gender ya yang memayungi dari apa namanya feminisme, kemudian ada masculinity studies ya atau kajian maskulinitas. Jadi ada sedikit cerita pada saat saya eh, diberi kesempatan LPDP untuk melanjutkan studi S3 saya di Monash University, saya sebenarnya mengajukan proposal penelitian yang terkait dengan sastra feminis sebenarnya. Karena juga latar belakang saya sebelumnya sudah ada penelitian tentang feminisme di Indonesia. Tapi begitu sampai di sana oleh Profesor Harry Eveling, ya Harry George Eveling, tiba-tiba bayangkan ketemu itu langsung tiba-tiba begini, ah tidak perlu feminisme, kamu ganti jadi
kajian maskulinitas ya, jadi masculinity studies. Kaget saya. Tapi lepas dari itu kemudian saya juga justru merasa bersyukur karena kemudian menjadi sekali lagi tadi di dalam gender studies ya payung yang lebih besar ya saya kemudian bisa ya tambah literatur tambah bacaan dan itu saya syukuri ya bahkan di dalam kajian maskulinitas pun juga sekali lagi banyak sekali perbedaan dan itu wajar sesuatu yang wajar ya nah kemarin saya singgung masalah situasi pengalaman ya. Ya, jadi ada lived experience, ya, ada worldview. Nah, ini juga perlu berhati-hati. Yang kemarin sudah saya singgung, bahkan di dalam tradisi worldview pun, di dalam melihat misalkan Barat ada oposisi biner, Timur komplementer, itu salah satu dari banyak yang perlu kita ketahui. Ya. Kemudian, ya, ada partikularitas dan interseksionalitas, ya, itu kemarin juga sudah saya singgung. Jadi kalau universalism itu mempunyai pandangan, keyakinan bahwa yang berlaku di dunia Barat pasti cocok dan bisa diterapkan di dunia Timur. Atau misalnya berlaku di Amerika Utara, pasti cocok berlaku di Eropa Barat. Ya. Kenyataannya tidak seperti itu ya. Bahkan kalau misalnya kita banyak baca artikel-artikel tentang bedanya feminisme Amerika Utara dengan Eropa Barat akan kentara ya. Misalkan eh, di buku saya itu saya singgung kalau yang Amerika Utara menyinggung, lah itu misalnya tradisi Prancis, loh bahasa kamu sangat seksis kok. Kalau bahasa Inggris di Amerika Utara bahasa Inggris kan, meskipun Kanadanya pakai bahasa Prancis ya, Nah, tidak terlalu seksis. Nah itu nanti juga saya singgung di bagian terakhir, di bagian tengah, ya. Ada misalkan pernah saya baca seksisme yang ada di dalam bahasa di Barat itu coba dipaksakan di dalam bahasa Melayu. Padahal itu sudah disinggung misalkan oleh Catherine Bandel ya yang terbit di majalah apa saya lupa tapi kemudian muncul di bukunya Catherine Bandel ya Sastra Pasca Kolonialitas ya. Jadi apakah di dalam bahasa Indonesia ada he she misal? Apakah di dalam penyebutan benda seperti Perancis itu misalkan ada majalah itu jenis kelaminnya apa? Dalam bahasa Indonesia tidak ada misalkan. Tapi ya tadi kadang muncul latah-latah tadi ya. Jadi seolah-olah kalau di sana berlaku bahasa seksis. Wah, sistem patriarki itu berarti bahasanya juga seksis. Nah, diterapkan, dipaksakan di Indonesia. Dan itu juga saya singgung di artikel saya yang terbit di Upgris ya. Saya menulis bersama rekan saya. Jadi ada dua peneliti yang tadi terlalu memaksakan konteks eh, sosial Barat dengan apa yang sebenarnya ada di Indonesia gitu. Nah, nanti bisa Anda cari di dunia maya ya di Panogra Upgris gitu ya. Eh, Universitas PGRI Semarang ya. Ya, oke. Kemudian interseksionalitas ini kita bicara tentang agregat ya dari beberapa faktor yang membuat pengalaman orang berbeda ya. Jadi misalkan kalau Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia, saya perempuan misalkan ya. Kemudian kalau misalkan saya Kristen, berarti kan saya minoritas. Kemudian kalau saya orang Kristen Batak misalkan, tentu beda dengan orang Kristen Jawa misalkan. Ya, belum lagi misalkan saya bandingkan dengan situasi sosiohistorisnya perempuan kulit putih Barat di negara yang semuanya serba teratur, sudah ada jaminan sosial, ya sehingga perempuan, misalkan saya perempuan tidak perlu khawatir misalkan tidak bekerja karena misalnya ada jaminan sosial. Saya masih ingat seperti misalnya di Australia, kalau Anda tidak bekerja itu nanti tiap kalau udah 1 2 minggu sekali ya Anda pergi ke pusat kota untuk ngambil duit. Dan banyak dari mereka itu untuk akhirnya beli minuman keras. Jadi ada jaminan sosial tapi
ya kontrol penggunaannya tidak ketat ya. Artinya mungkin kalau sekarang kalau di Indonesia ada bantuan langsung tunai itu ya. Hanya saja bedanya kalau bantuan langsung tunai ini saya tidak menjelek-jelekan pemerintah kita ya kan, sekali lagi kan kemampuan pemerintah tiap negara beda-beda ya. Jadi kalau BLT itu kan hanya tanda petik ya, tanda petik. Meskipun membantu tapi hanya sedikit saja. Kalau di negara-negara tertentu bahkan saya beberapa waktu yang lalu punya murid les bahasa Indonesia dari Swiss, itu juga jaminan sosialnya sangat tinggi. Jadi seben siswa saya itu ya yang les itu dolan ke Indonesia itu seperti orang kaya itu. Karena di negaranya saja dia sudah bisa hidup tanda petik ya normal dengan jaminan yang diberikan negara ya, uang cash tadi. Ketika di Indonesia semakin. Nah, itu contoh dari banyak hal lainnya. Kemudian juga pengalaman terjajah ya, perasaan inferior ya. Saya kemarin sudah singgung. Jadi kalau di dalam tradisional Anda misalkan bandingkan ya, perempuan-perempuan Afrika berani untuk menyuarakan jenis feminisme mereka. Ya, banyak itu penulis-penulis. India pun juga begitu ya. Kalau di Indonesia kan saya belum menemukan tanda petik ya yang konsisten untuk ini loh feminisme Indonesia, ini loh khasnya Indonesia. Belum belum begitu kentara atau mungkin sudah ada tapi belum begitu sistematis ya. Jadi butuh konsistensi dan sistematika yang bagus sehingga orang lain bisa kemudian turut mengembangkannya. Ya, ini yang kemarin saya ceritakan. Jadi kalau di sama juga ya, ada yang mengikuti gaya bercerita tentang, mohon maaf ya, tentang penis ya. Saya kemarin sudah cerita kalau di Barat itu sebenarnya tidak hanya di tradisi Romawi ya, tradisi Eropa Utara pun juga glorifikasi terhadap penis itu ada. Ditambah lagi pengaruh dari Sigmund Freud ya, yang bicara tentang tahap perkembangan anak itu yang kemudian nanti terrefleksikan ketika dewasa, jadi kecemburuan pada penis ya. Yang mungkin Bapak Ibu maaf saya, kemarin ada yang menyinggung, loh Pak kok tidak ada kecemburuan pada payudara ya kan? Breast envy ada yang kemarin bertanya begitu. Saya bilang, oh tidak ada, memang Sigmund Freud itu mengembangkannya tadi memang ada latar dari Romawi tadi, kemudian juga ada latar dari eh, perkembangan faliknya anak itu. Kan kalau anak kecil, maaf ya, payudaranya belum berkembang. Ya, jadi menurut dongengnya Sigmund Freud, ya, mengapa saya sebut dongeng? Kalau Bapak Ibu berkecimpung di bidang psikologi, pasti tahu bahwa banyak dari teorinya Sigmund Freud itu ternyata dalam perjalanan waktu ada yang tumbang, kemudian dalam perjalanan waktu ada yang membuktikan bahwa Freud ini jago manipulasi data ya. Contoh misalkan itu ada saya beri tanda asterisk di bagian bawah, itu tulisan-tulisan Frederick Cruz itu nanti bisa Anda baca perihal manipulasi yang dilakukan Freud di dalam tulisan-tulisannya. Kemudian ini terkait dengan pengangkatan nafsu. Lah ini ada kaitannya dengan represi libido ya. Kalau di dalam tradisi Barat, sekali lagi pengaruhnya Sigmund Freud. Kemudian ada, mohon maaf. Kemudian ada apa namanya? Aspek materialistik, individualisme ya. Karena pengaruh dari Enlightenment ya atau Fajar Budi atau Aufklärung ya. Kemudian ini oh ya, yang kemarin lupa saya sebutkan dan ini penting ya. Terutama ini ya, poin terakhir ya. Jadi ada penelitian dari Stevenson dan Wolfers ya. Dan penelitian ini longitudinal ya. Jadi durasinya itu panjang sekali ya. Kira-kira 30 tahun dengan subjek atau responden penelitian itu ribuan. Nanti Anda bisa cek ya. Jadi uniknya begini, Bapak dan Ibu semua, pada saat kita punya asumsi ya, punya anggapan, manakala gerakan feminisme, kebebasan, pemberdayaan, kesetaraan yang digaungkan oleh atau menjadi awal dari gerakan feminisme itu begitu maju, asumsinya adalah perempuan menjadi lebih bahagia.
ya. Asumsinya begitu, ya kan? Asumsi kita. Tapi faktanya justru kebalikannya. Mengapa bisa begitu? Karena kemudian pada saat perempuan itu eh, menstandarkan dirinya atau menggunakan acuan keberdayaannya, ya, ya, adalah laki-laki. Jadi saya sukses itu tolak ukurnya laki-laki, ya. Kemudian banyak bidang pekerjaan yang mengikuti apa namanya standarnya laki-laki, mohon maaf, ya. Justru malah akhirnya perempuan menderita. Dan memang mulai ada gerakan untuk tidak menggunakan laki-laki sebagai standar. Meskipun sekali lagi mereka yang menyuarakan ini juga bingung mau menggunakan standar apa, karena di dunia yang masih patriarki seperti ini, acuan dari keberdayaan tentu saja yang dominan, yang hegemonik, yaitu laki-laki. Jadi ya begitulah ya. Nah, ini nanti Anda bisa baca apa namanya penelitian dari Stevenson dan Wolfers ini. Ya. Kemudian lainnya lagi adalah banyak hal, ya, mulai dari born this way, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah itu, ya, yang kemudian kok sekarang tidak ada lagi, Pak. Ya sebabnya apa? Penelitian-penelitian membuktikan memang tidak ada orang yang terlahir homoseksual. Tapi nanti dulu, ya, nanti dulu. Maksudnya nanti dulu bagaimana? Sama juga sebenarnya tidak ada orang terlahir sebagai heteroseksual. Lah terus bagaimana, Pak? Ini tidak membela homoseksual, tapi bagaimana? Ya artinya sebenarnya orientasi seksual adalah kaitannya dengan kebiasaan, ya. Jadi normalisasi, kemudian kalau yang menjadi pembatasnya adalah dosa karena agama-agama itu misalkan melarang, ya. Ketika seseorang sudah menganggap agama itu outdated atau tidak perlu untuk diikuti, ya, bahwa Tuhan itu tanda petik dia ciptakan sendiri imaji Tuhan yang maha kasih, ya, tidak akan menghukum orang yang melakukan perbuatan homoseksual, ya homoseksual menjadi sah-sah saja itu. Nah, itu apa namanya born this way sudah hilang. Kemudian yang kalau dari aspek evolusionis, ya, nah, kalau ini tidak bicara Tuhan tanda petik, ya, bicara evolusionis, sebenarnya hadirnya spesies manusia ada laki-laki dan perempuan, sekali lagi ya ini bukan bukan diskursus agama ya yang bicara tentang Adam and Eve, ya, tapi murni dari filsafat evolusionis, ya, adanya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya fungsi mekaniknya adalah ya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki atau perempuan dan perempuan gitu. Kemudian berkembang kemarin sudah saya singgung yang akhirnya menjadi justifikasi dari gerakan ini dan menguat adalah ya tadi gender fluidity, ya, bahwa gender adalah konstruk sosial, segala hal yang terkait dengan keperempuanan, segala hal yang terkait dengan kelaki-lakian, semuanya sebenarnya adalah konstruk sosial, ya. Anda menggunakan eh, baju warna pink, ya, kemarin singgung baju warna pink, menggunakan kalung dan lain sebagainya. Termasuk juga yang kemarin saya singgung heteronormativity, ya. Jadi hubungan laki-laki dan perempuan ini kita pisahkan dari apa pemikiran evolusionis, ya. Ya. Jadi bicara sebagai konstruk sosial bahwa hubungan, mohon maaf ya, hubungan seksual yang normal adalah laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu adalah sesuatu yang konstruk juga, gitu. Konstruk juga bahwa sekali lagi mohon maaf ya, kalau acuannya adalah yang penting nikmat, ya, karena tubuh kan sekali lagi kan kalau dalam konsep yang seperti ini, ya, ada hubungannya dengan pembicaraan tentang tubuh, ya. Jadi tubuh mencari kenikmatan. Ya, ini lepas dari konteks agama, ya, ada dosa menahan diri dari apa namanya. Seperti kalau misalkan mohon maaf kalau di dalam Islam itu kan ada di surat Yusuf misalkan nafsu yang diberi rahmat dengan nafsu yang tidak, ya. Jadi nafsu yang diberi rahmat itu yang boleh dilakoni, ya. Yang tidak diberi rahmat ya tidak boleh misalkan. Nah, kalau di dalam konteks yang tidak bicara tentang agama, yang penting adalah manusia happy.
bahagia dengan tubuhnya. Tidak boleh stres, tidak boleh ada pengekangan libido, sehingga memakai tubuh, menggunakan tubuh, hendak mau ACDC ya, mohon maaf, ACDC, nah, itu terserah masing-masing ya, terserah masing-masing. Nah, itu yang kemudian eh, termasuk juga di dalam ada istilah yang kemarin belum saya sebut ya. Jadi ada kalau di dalam ada namanya dalam bahasa itu ada competence performance ya. Itu Chomsky kalau tidak salah. Nah, kalau di dalam Judith Butler itu bicara gender fluidity, dia bicara eh, gender performatif ya, bahwa sebenarnya gender Anda menjadi laki-laki, Anda menjadi perempuan. Kalau Anda kemarin Bapak Ibu semua masih ingat De Beaufort kemarin itu becoming women ya, jadi menjadi wanita. Lah kalau ini fokusnya adalah Judith Butler ini seorang laki-laki tanda petik itu menampilkan kelaki-lakiannya melalui banyak hal ya. Kemarin cara bicara, cara berjalan, memilih pakaian dan lain sebagainya supaya bisa diterima di masyarakat. Nah, jadi fokusnya adalah konstruk sosial masyarakat ya. Makanya kalau di dalam fiksi feminis yang radikal itu kadang misalkan mohon maaf ya, misalkan yang perempuannya yang perkasa-perkasa, misalkan. Cowoknya ototnya lemah-lemah. Karena di masa... jadi model-model seperti itu ya. Atau nanti dibalik ya. Yang eh, laki-laki itu yang bukan yang menyusui, tetap perempuan yang menyusui karena yang punya payudara. Tapi yang berada di rumah. Karena laki-laki itu takut untuk berburu hewan misalkan. Karena dikonstruk seperti itu ya. Jadi kenormalan satu perilaku asosiatifnya laki-laki perempuan dengan hal-hal ini itu sebenarnya tanda petik ya menurut ini adalah hanyalah konstruk sosial itu. Makanya seperti di dalam kalau tidak salah di dalam tulisannya Mbak Ayu Tami ya yang bukan yang Saman ya, yang satunya lagi apa itu ada singgungan masalah apakah kamu laki-laki atau perempuan. Jadi ada perempuan tomboy gitu ya. Nah, itu juga bagian dari tadi ya, cara pandang seperti itu tadi ya. Kemudian yang kemarin ini kelihatannya sudah ada di dalam sastra Indonesia ya, wrong body discourse ya. Sekali lagi yang jadi acuan dan ini ada satu buku yang membahas ini. Jadi diskursus ini ya mengemuka bersamaan dengan industri operasi plastik dan terapi hormon yang makin maju dan marak ya. Dan ini industri billion dollars ya. Jadi bukan uang receh ya. Bayangkan misalkan seseorang yang kemudian merasa dirinya tidak berada di tubuh yang benar, dia akan membutuhkan prosedur tertentu sehingga bisa sesuai dengan sesuatu yang dia yakin adalah dirinya. Ya, jadi misalkan tubuh Anda perempuan, tapi Anda meyakini bahwa Anda laki-laki, ya, yang dilakukan tentu saja pertama adalah terapi hormon dulu. Dan terapi hormon ini akan berlangsung seumur hidup. Ya, jadi terapi hormon untuk beberapa bulan, kemudian dilakukan operasi ya, menjadikan misalkan tubuh perempuan bisa jadi laki-laki atau tubuh laki-laki menjadi perempuan. Tentu saja ada hal yang tidak bisa diubah ya. Kromosom tidak bisa diubah, rahim tidak bisa ditambahkan ya. Kalau lain-lainnya bisa dimanipulasi tanda petik ya. Nah, kemudian yang kemarin penutup kemarin saya singgung ya di Inggris ternyata saya cek tadi malam masih rame ya. Jadi di Inggris yang kemarin saya singgung lesbianisme itu memecahkan diri dari kelompok LGBTQ ya. Alasannya ya sama yang kemarin saya sebutkan. Lesbian itu dia menyukai perempuan tulen ya. Dan dia tidak suka kalau, mohon maaf ya, berhubungan badan dengan, meskipun tidak semua ya, berhubungan badan dengan perempuan transgender itu. Dan di dalam aspek emosi ya, lesbian ini, terutama yang ada istilah yang namanya butch ya, butch itu lesbian laki-laki ya, yang jadi taking control kalau dalam hubungan
eh, lesbianisme ya. Jadi cowok, kalau saya boleh menggunakan istilah, cowoknya dalam hubungan lesbian namanya butch. Butch itu tidak suka juga ketika mendapati situasi perempuan-perempuan kekasih mereka itu kalah ya di bidang olahraga, ketika harus berhadapan dengan perempuan transgender ya. Karena kan memang perempuan transgender itu ya, meskipun sudah terapi hormon, berubah bentuk dan lain sebagainya, tapi misalnya tulangnya berbeda, massa tulangnya, paru-paru dan jantungnya tentu saja juga berbeda, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu menyegarkan kembali ya, dan menambahi kemarin yang kurang. Oke, lah ini dia, ini dia. Kita sekarang bicara kritik sastra feminis. Ya, sebenarnya ada banyak jalur, banyak cara di dalam apa namanya, kita bicara kritik sastra feminis ya. Ini kalau yang sedang saya presentasikan ini, itu saya rujuk pada bukunya Bresler ya. Itu ada, lihat ya. Dan Salindia sebelumnya juga ada rujukan-rujukannya ya. Ini bagian atas ya. Jadi tadi sudah saya sebut, kita harus mengakrabi perbedaan ya. Perkara feminis di Indonesia belum mengembangkan diskursusnya sendiri itu perkara lain ya. Nanti semoga sesudah sekolah sastra sastra feminis ini mulai muncul tadi, eh, percik-percik ya, apa semangat untuk mengembangkan wacananya sendiri ya. Jadi tidak membeu atau membebek apa yang ada di barat. Kemudian eh, perlu juga dipahami bahwa pada saat kita sudah merasa atau sudah berada di posisi setara ya, kecuali kalau kita masih merasa inferior. Ya, kalau kita masih merasa inferior, kita akan menganggap yang dari barat atau mantan penjajah kita, tanda petik, selalu baik semua, selalu harus diikuti ya. Kita menjadi rabun terhadap kemungkinan atau dampak negatifnya yang mungkin timbul ya. Karena kita masih rabun tadi ya. Tapi ketika kita sudah setara sejajar ya, kita bisa melihat misalkan, eh, mohon maaf kalau Anda Bapak Ibu pernah membaca Can the Subaltern Speak ya, tulisannya Gayarti Chakravorty Spivak ya, kita akan tahu bahwa itu kan diskursus yang dikembangkan dari situasi masyarakat India ya, terkait dengan sati. Ya. Kalau mungkin kan begini, jadi pemerintah kolonial Inggris menghapus ritual sati, ya, menghapus ritual sati. Jadi sati itu upacara bakar diri perempuan Hindu ketika suaminya meninggal, ya. Jadi janda ya akan melakukan sati ketika, jadi suaminya dibakar begitu ya, dikremasi, terus dia nanti akan ikut membakar diri ya. Praktik ini sebenarnya dulu juga bisa kita temui di Majapahit ya. Bahkan kalau ada seorang peneliti mendapati kalau di Majapahit unik ya. Jadi ada opsi lainnya, bisa bakar diri, bisa mencemplungkan diri ke laut, bisa menusuk diri dengan keris. Itu tidak terdapati di India. Ya, jadi itu pengaruh Hindu. Lah, kalau Spivak justru bicaranya, ini makanya butuh kekritisan ya di dalam mendapati fenomena. Ketika narasi Barat menyebutkan bahwa praktek sati adalah praktek pemberadaban, ya, pemberadaban Barat terhadap masyarakat India. Self-immolation atau bakar diri adalah sesuatu yang terbelakang, sesuatu yang
barbar, biadab. Narasinya begitu. Jadi, sekali lagi, bangsa kulit putih menyelamatkan perempuan kulit coklat. Maksudnya perempuan India. Ya. Perempuan kulit coklat menjadi tidak terbebani lagi dengan praktik yang tadi biadab. Itu narasi dari Barat. Spivak melihatnya lain. Loh, nanti dulu. Bisa tidak perempuan India bersuara di dalam narasi itu? Ada tidak suara perempuan India di dalam narasi yang sangat mulia itu? Pernah tidak misalkan ada singgungan bahwa sebenarnya perempuan India tidak masalah dengan sati, itu keyakinan dia kok. Mengapa kemudian dijejali dengan narasi bahwa itu beradab, tidak beradab, ya, biadab, barbar, terbelakang dan sebagainya. Tolok ukur kemajuan apa sih? Apakah value yang dari penjajah atau masyarakat kami sendiri? Jadi Spivak seperti itu. Bahkan yang terbaru dan mohon maaf ini ada di ini ya, ini tulisannya, oh mohon maaf ini Simpson ya harusnya, Simpson bukan mesen ya. Di Simpson ini bahkan disebutkan misalkan ada tidak misalkan kritik bahwa sebenarnya ya nanti kita balik ke situ lagi. Ada tidak kritik ya yang sebenarnya gini, laki-laki kulit putih sebenarnya menyelamatkan diri mereka dari ya hegemoni atau praktik hegemonik laki-laki kulit coklat. Jadi pengaruh sistem patriarki laki-laki India itu sangat kuat sehingga struktur masyarakat, kepatuhan dan lain sebagainya itu berkutat atau berpusat di laki-laki kulit coklat. Kemudian karena laki-laki kulit putih merasa terancam, dia membuat aturan-aturan yang menggerogoti agama laki-laki kulit coklat dan subordinasinya, yaitu perempuan, anak-anak kulit coklat. Bahkan di Simpson seperti itu. Wah, itu kan hanya untuk kepentingan kalian kulit putih gitu. Sehingga muncul narasi seperti itu. Nah, itu menarik. Ya, oke. Yang pertama, yang pertama kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau misalkan kita hendak kritik sastra feminis tadi yang pekan kemarin sebenarnya Bu Endah sudah singgung ya. Orang tidak boleh sembarangan ya Pak ya. Iya tidak boleh sembarangan karena feminis yang nama-namanya ada di buku-buku itu pemikirannya beda-beda ya. Jadi seperti Ellen Showalter ini dengan Gaino kritiknya bukan Gino ya. Itu apa fokus pada masalah ini peran konvensional ya. Kemudian eksploitasi perempuan. Jadi misalkan kalau mau menggunakan ini Showalter ini misalkan kalau Bapak Ibu semua pernah mendengar istilah kodrat, kodrat itu kan khas Indonesia ya. Lah makanya kan tadi di negara lain tidak ada istilah kodrat itu. Kodratnya perempuan apa sih? 3M atau mungkin 5M ya. Kan kalau 3M itu masak, manak, macak, ya kan? Kalau 5M ketambahan apa lagi? Saya lupa itu ada apa itu ya. Jadi mapak atau apa itu. Ada yang 3M, ada yang bilang 5M itu contoh perempuan Jawa ya. Jadi diasosiasikan di dalam segregasi apa namanya ruang domestik laki-laki yang berada di luar, perempuan yang berkaitan dengan hal-hal di belakang ya, hal-hal di belakang. Masak itu kan dapur di belakang. Maca berdandan tidak mungkin orang berdandan di teras ya, kecuali kalau sekarang nunggu Gojek sambil dandan beda lagi ya. Jadi sesuatu yang serba tertutup, segala sesuatu yang sifatnya di belakang gitu. Sedangkan laki-laki ya selain 3M tadi. Nah ini yang jadi fokusnya. Jadi masa perempuan tidak bisa bekerja? Masa perempuan hanya
diasosiasikan dengan tiga itu saja. Ya, saya beri contoh misalkan. Nah, kalau dalam praktiknya ya, ada satu cerpen yang ditulis oleh almarhum Budi Dharma ya. Judulnya Tamu ya, Budi Dharma. Saya suka tulisannya Budi Dharma. Iwan Simatupang Budi Dharma gitu ya. Unik. Nah, di dalam Tamu itu cerita pendek ya ini ya. Ada beberapa hal yang menarik ya, terkait misalkan ada latar yang sangat mirip dengan kejadian Musa dibakar di alun-alun. Kemudian ada, lah itu sebenarnya membantu di dalam memahami latar cerita ya. Mohon maaf. Kemudian ada bagian yang kalau kita tidak membaca dengan cermat ya, makanya kalau di dalam kajian sastra, bahkan di dalam kritik sastra feminis, ya ada istilah close reading ya. Ini memang perlu kita galakkan istilah close reading ya, pembacaan cermat ini. Dan itu sah-sah saja sebenarnya untuk diterapkan di teori atau pendekatan apapun ya dalam kajian sastra. Di dalam Tamu itu ada bagian yang menyebut misalkan kurang lebih ya, perempuan itu yang bagus, yang benar-benar perempuan itu adalah perempuan yang pintar membuat kopi. Wah, wih, cerita pendek orang masuk diakali, Budi Dharma ngawur. Oh, tidak seperti itu. Nanti dulu. Oh, Budi Dharma itu orang pinter kok. Nah, loh, kok bisa begitu ya? Bisa mungkin karena pengalaman beliau ya, kan beliau memang hidup di tahun 40-an, 50-an ya. Jadi tahu waktu itu seperti apa. Bisa juga dengan riset ya. Jadi mungkin gabungan keduanya. Yang jelas ya, sekitar tahun 50-an tuan rumah itu biasa menyajikan kopi. Jadi bukan teh atau sirup seperti tradisi sekarang. Ketika kopi menjadi sajian utama dan perempuan adalah tanda petik ya, makhluk yang letaknya di tadi 3M yang saya sebut tadi, masak ya, masak. Ketika gagal membuat kopi, padahal kopi itu pembuka dari sajian setiap tamu datang, tidak peduli tamu dari manapun, berarti perempuan tadi gagal. Menurut kacamata laki-laki, loh ya kan? Patriarki lagi. Yang menilai laki-laki, yang menjadi tolok ukur laki-laki, kehormatan laki-laki. Kok punya istri tidak bisa membuat kopi enak sih? Membuat malu dong kalau ada tamu datang. Laki-laki kan? Oh, ini seperti ini tadi contohnya. Ya, tentu saja kalau ini saya mendongeng begini ya, kalau Bapak Ibu semua buat artikel yo, ya kalimatnya ya yang bagus ya, diberi kutipan-kutipan, kemudian rujukan-rujukan. Beda dengan sekarang tentu saja, kan ada konteksnya. Makanya dari yang kemarin saya selalu dalam perjalanan kita ini saya selalu bicara konteks ya. Bahkan kalau di video YouTube saya bicara tentang apa Serat Dharma Gandul ya, saya bicara konteks ya. Ditulis kapan, terbit kapan, konteksnya apa sih gitu. Kalau orang tidak tahu dipikirnya Serat Dharma Gandul itu kitab sejarah. Padahal itu historical fiction ya. Jadi hanya fiksi saja. Nah, balik lagi. Tamu karya Budi Dharma menyajikan seperti itu ya. Jadi ada apa namanya? Stigmatisasi, stereotipe ya, asosiasi, atribut perempuan, citranya perempuan, perempuan yang sudah jos ya paripurna, tolok ukurnya salah satunya ya, dari sekian hal lainnya adalah bisa membuat kopi. Mengapa bisa membuat kopi? Ya kita kalau tidak paham konteksnya ya, apa hubungannya ini ya? Karena tahun 50-an konteksnya seperti itu. Kalau sekarang orang nganggo, sekarang sasetan ya. Kapal api aja sudah mix pakai gula udah sasetan gitu. Orang tinggal bilang tambahin airnya dikit atau tambahin gula dikit
sudah jadi. Jadi tidak ada isu lagi tentang. Jadi seolah-olah itu sudah tidak relevan dan sistem patriarki ini Bapak Ibu semua. Jadi ideologi itu unik ya. Kalau kita, mohon maaf saya agak melebar sedikit ya, tapi relevan ya. Kalau kita bicara Michel Foucault ya, si Foucault itu, si Gundul itu ya, misalkan di Archaeology of Knowledge misalkan, atau bicara tentang History of Sex ya. Jadi satu ideologi itu nanti yang berkuasa ya, dia akan menemukan bentuk yang baru. Jadi misalkan tadi ya isu kopi, kopi sudah tidak relevan. Pasti sistem patriarki akan menemukan bentuk yang baru yang bisa tanda petik menjadi acuan perempuan yang terkait dengan masak itu apa gitu loh. Ya kan? Misalkan kemudian menjadi menyempit ya. Misalkan begini, wah itu orang iso masak. Menyempit karena kopi sudah tidak relevan. Itu hilang, ya. Tapi konsep awalnya terkait dengan 3M masih melekat terus. Nah, gitu, Ge. Ya. Lah, kemudian kalau dari Sir Walter ini ya, tidak hanya masalah tadi ya, isu terkait perempuan, eksploitasi, marginalisasi ya. Eksploitasi itu tadi kalau dalam konsep 3M itu ada istilah domestifikasi ya. Pemerumahan perempuan. Kalau saya boleh menerjemahkan seperti itu ya. Jadi perempuan yo pokoknya di sekitar rumah, ya kan? Di sekitar rumah. Ya. Nah, kemudian yang kalau Sir Walter berikutnya adalah masalah menulis ya, tradisi teks perempuan ya. Menulis pengalamannya sendiri, kesadarannya sendiri ya. Nah, misalkan kalau di dalam dunia sastra Indonesia kita bisa menyebut Kartini. Loh Pak, kan Kartini tidak menulis karya sastra. Ya, tergantung sih. Kalau misalkan korespondensi kemudian bisa dikategorikan di dalam objek yang bisa dikaji dalam pengajian sastra, jadilah Kartini seorang sastrawan. Sama juga kalau di buku, saya lupa. Kalau sekarang ada istilah ini ya, sastra perjalanan. Zaman dulu sastra perjalanan itu tidak masuk sastra. Tapi kemudian mulai tahun berapa itu masuk dalam sastra, objek kajian sastra. Ya, sama juga tadi korespondensi kalau Anda dimasukkan itu ya Kartini masuk. Kemudian kita bisa menyebut nama misalkan Hamidah ya. Hamidah. Si Fatimah siapa itu nama aslinya. Hamidah itu mungkin tidak banyak kehilangan mestika ya. Nah, kalau di PBSI ini punya cetakan yang lama sekali ya, PBSI UMS ya. Jadi perpusnya. Nah, si Hamidah ini sebenarnya di dalam kehilangan mestika itu relatif seolah-olah berbicara tentang pengalamannya ya, sebagai perempuan, sebagai guru ya dan seterusnya ya. Nah, ini yang apa namanya? Bagian dari Sir Walter. Begitu pula kalau misalkan ya hal-hal yang jadi secara umum ya, misalnya begini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Laki-laki kan tidak pernah menstruasi ya, laki-laki ya. Perempuan jelas menstruasi ya, kecuali kalau sudah uzur, mohon maaf. Nah, di dalam konteks ini, misalkan, so water, rasa sakit menstruasi, ya, itu kan yang tahu sakitnya seperti apa kan perempuan. Apa laki-laki tahu? Taunya kan, oh perutnya sakit, hawane, hawanya apa ada istilahnya single bacok gitu kan tapi itu nah ini ada yang nyoret-nyoret juga ini siapa ini ya. Nah hal-hal seperti itu jadi pengalaman rasa sakit pada waktu melahirkan kan seringkali kalau mohon maaf kalau kita perhatikan di dalam tulisan laki-laki itu saat bercerita istrinya melahirkan atau dia menciptakan karakter perempuan yang melahirkan atau mengalami menstruasi itu kan kalau istilahnya ini penulis muda itu si Titi siapa itu yang dosen 11 Maret itu kan beda dan memang beda ya bagaimana mungkin seorang Dipa Nugraha ini menceritakan rasa sakit menstruasi ya
tentu beda. Kita menulis dengan pengalaman sendiri beda. Nah, itu juga menjadi bagian dari kajiannya kalau Showalter. Jadi nanti kalau dengan mengarahnya ke sini ya cari ya tulisannya Showalter. Kemudian berikutnya, nah ini ada Lucy Irigaray ya. Nah, kalau ini masalah tradisi Freud ya. Jadi kan kalau Bapak Ibu baca dalam teori atau dongengnya Freud itu masa valid masa valik itu usia sekitar 3 hingga 6 tahun ya. Pada saat perempuan itu mohon maaf ya belum punya payudara dan mohon maaf ya apa namanya mohon maaf dia tidak punya penis ya. Eh, Penisnya itu berada di dalam tanda petik. Sedangkan ini itunya ya Freud ya bukan saya ya ini dongengnya Freud. Kemudian kalau laki-laki ya sudah muncul ya punya penis itu ya. Di dalam teorinya Freud, perempuan itu bawah sadarnya selalu merasa kurang karena tidak punya belalai itu. Dan itu kemudian mengendap terus sampai alam bawah sadarnya hingga dewasa. Sebaliknya, laki-laki merasa berdaya. Dan menurut dongengnya Freud, ini bagian dari apa namanya yang membangun sistem patriarki. Ya, jadi semua berada di dalam lingkup tentang kecemburuan pada belalai tadi. Ya, saya menggunakan belalai. Lah, kalau ini bisa kita tautkan dengan Ilen Sixos ya. Ilen Sixos ini dia bicara tentang creature feminin ya. Creature feminin ini yang kemarin sudah saya singgung ya. Jadi kalau kemarin belum eksplisit ya, kalau ini mohon maaf sudah eksplisit. Jadi ada tulisannya meledakkan kenikmatan tentang tubuh ya. Jadi eh, ini untuk menandingi ini menurut ini ya menurut Yilen Sisos ya. Jadi untuk menandingi keberdayaan penis kita perempuan, maksudnya dia mengajak perempuan untuk memberdayakan atau membuat jalinan teks ya. Sebenarnya teks sendiri artinya anu ya jalinan ya. Ya tekstus ya artinya jalinan apa namanya kalau kawin songket itu dijalin gitu tekstus ya. Yang kemudian membuat atribut tubuh perempuan itu menjadi terlihat dan berdaya. Jadi misalkan kalau mohon maaf kalau ada tulisan yang kalau yang paling jelas sih Mbak Ayu Tami ya. Mbak Ayu Tami kan eh, misalkan di dalam Saman ya mohon maaf ya misalkan bicara tentang vagina misalkan hubungan seks misalkan. Kalau selama ini ya selama selama sebelum itu gitu sebelum itu penis adalah entitas yang aktif ya aktif karena mohon maaf karena menusuk ya karena menusuk nah di dalam gaya feminis yang mengekor pada ini ya si Saus ya dibalik oh bukan penis itu tidak aktif yang aktif adalah mohon maaf vagina karena vagina itu yang meremas-remas penisnya lebih berdaya penis itu tidak punya ketahanan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian misalkan bicara tentang rahim, ya, ya, rahim juga begitu ya. Dan ini harus dibedakan dengan ini ya, ada lain lagi namanya matriark feminisme. Ya, kalau matriark feminisme itu nanti fokusnya adalah keibuan. Ya, kadang berkelindan dengan ekofeminisme yang mengarah bahwa bumi adalah ibu adalah sumber kehidupan, ya, rahim itu yang berkuasa atas segalanya, gitu ya.
Nah, kalau yang ini beda lagi. Rahim misalkan laki-laki tidak punya rahim, tidak punya potensi untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi begitu ya cerita tentang, ya pokoknya tentang tubuh perempuan ya. Kenikmatan-kenikmatan yang fokusnya adalah perempuan. Ya. Sehingga menunjukkan bahwa laki-laki itu tidak sehebat itu ya. Tentu saja di dalam narasi atau teks atau karya sastra yang mengekor pada Eileen Sixtus itu tidak mungkin hanya tentang itu saja ya kan. Tentu saja ada bungkus-bungkus lainnya. Misalkan misalkan kalau dalam Saman kan kita akan dapati karakter perempuannya lebih banyak, karakter laki-lakinya melarikan diri misalkan kan begitu ya. Ganti nama atau bagaimana, sedangkan yang perempuan-perempuan malah berdaya yang mengusahakan ini dan itu ya. Nah itu contoh, jadi permainan masalah visibilitas ya di dalam struktur naratif. Ketika ada karakter yang sering muncul, tentu saja sebenarnya penulis sedang berusaha menyodorkan itu sebagai sesuatu yang lebih berdaya, itu misalkan seperti itu, atau karakter utama ya. Sedangkan ini hanya samping yang tidak begitu kentara, itu hanya sampingan saja gitu ya. Kemudian ada Julia Kristeva ya. Memang kalau Julia Kristeva yang paling terkenal kan ini ya, intertextuality ya, yang kutipannya paling banyak itu mosaik mosaik gitu ya. Tapi juga Julia Kristeva ini juga bicara tentang feminisme, tapi konteksnya adalah dekonstruksi ya. Jadi praktek-praktek kebahasaan. Sekali lagi ini kan konteksnya adalah eh, apa namanya, bahasa di Barat ya, yang memang sangat seksis. Saya tidak bisa berbahasa Prancis atau Jerman ya, tapi dari teman-teman yang menurut saya bisa dua bahasa itu ya, atau pernah mendengar, membaca ya terkait dengan dua bahasa itu. Bahasa yang seperti itu tuh bahasa di Eropa itu memang memang pelik ya, complicated kalau terkait dengan perempuan laki-laki ya, sangat seksis memang. Nah, itu menjadi fokusnya dari Julia Kristeva. Kalau kita kan, kalau kita kan hanya bermainnya, mohon maaf. Kalau kita tadi saya sudah sebut, kalau tulisannya Catherine Bandel, ya intinya bahwa tidak tepat kalau kemudian isu seksisme bahasa dibawa ke dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terus dua, sebenarnya ada sih yang bicara masalah itu, tapi bukan masalah seksisme bahasa Indonesia. Tapi kalau Bapak Ibu semua masih ingat, dulu Umar Yunus pernah membuat tulisan yang meributkan masalah wanita dengan perempuan gitu. Itu contoh ya. Ya, jadi ada usaha dekonstruksi ya. Jadi yang lebih utama mana, wanita atau perempuan? Kalau perempuan dari kata empu, ya, wanita itu dari metatesis wanita, batina, ya kan? Jadi seharusnya perempuan, bukan wanita, ya kan? Tapi kemudian ada yang nulis lagi, oh nanti dulu wanita itu lebih bagus karena wanita itu dari kata wanita. Wanita itu artinya emas, mulia. Bukan Wani Ditoto ya. Kalau Wani Ditoto itu kan purwa bahasanya orang Jawa. Orang Jawa itu suka kata yang entah dari mana ceritanya, dia tidak terkait dengan etimologinya, dia main-main saja. Ya, itu kan kebiasaan orang, kebiasaan di Jawa ya. Dicarikan bukan akronim, tapi dicarikan kepanjangannya. Ya. Jadi kemudian ada nulis seperti itu ya. Terus akhirnya orang bingung, yang ini yang mau dipakai mana nih? Wanita atau perempuan ya? Itu contoh dari permainan linguistik terkait dengan tadi perempuan ya. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan ya, ini Spivak ya, bicara masalah dekonstruksi subalternitas ya. Subalternity itu posisi subordinasi yang terjadi karena ini ya, misalnya seperti terjadi karena kolonialisme atau terjadi karena status ekonomi ya, itu subalternitas, subalternity. Ya.
Jadi misalkan tadi di dalam konteks sati ya, atau bakar diri self-immolation, sebenarnya kita mau membacanya seperti apa sih? Sudahkah perempuan India di dalam narasi itu muncul gitu? Kalau di pertemuan pertama di salah satu rujukan kalau tidak salah ada tulisannya Linda Alcoff ya. Eh, saya lupa judulnya. Dan artikel itu bagus sekali. Tulisannya Linda Alcoff itu kurang lebih bicara begini, masalah representasi ya. Kita sebagai orang dari negara berkembang atau mereka yang dari dunia ketiga ya atau dari Amerika Selatan itu seringkali suaranya itu dibunyikan oleh negara-negara di utara. Lah ini Nina Alcoff itu menggugat itu tadi. Ngapain sih misalkan ada kejadian di sini kemudian orang Amerika bilang, "Oh, itu pemerintahnya ini dan itu," gitu. Ya, meskipun nanti ujung-ujungnya adalah ya permainan politik, tapi perepresentasian itu tadi, jadi ada representasi, ada agensi suara. Itu mengapa sih orang dunia barat tuh punya keranjingan seperti itu ya, punya kebiasaan untuk mereka punya prinsip mind your own business ya. Kalau kita masih ingat dulu zaman Perang Dunia Kedua ada American for Americans ya. Tapi ujung-ujungnya Amerika mencampuri Perang Dunia Dua ya. Jadi mereka itu unik ya. Dunia Barat itu unik ya. Ya, jadi punya prinsip mind your own business tapi mereka suka mencampuri orang lain ya. Ya uniknya begitu. Ya. Minta maaf Oke, Pak Dipa, ya. Nun sewu, saya tidak mencampuri, saya tidak ikut-ikut. Minta tolong PPT-nya ditutup dulu, kemudian ditampilkan lagi. Ada apa, Bu? Karena ada yang coret-coret itu loh Pak. Oh, iya iya siap. Tidak begitu mengganggu sih, enggak apa-apa. Teman-teman peserta sama-sama ya. Saya juga pengen belajar dengan tenang ini. Tahan diri dulu untuk tidak coret-coret. Sudah, ini Silakan berarti boleh. boleh silakan. Tampilkan lagi. Saya tidak ikut versi barat untuk mencampuri tapi saya. Nah, matur nuwun ya. Ya, Silakan. ya. Oke. Ini kemudian nanti bisa menarik, ada artikel menarik juga. Ini artikelnya Abu Lughod Lila. Ini dari artikel kemudian muncul di buku ya. Jadi Abu Lughod Lila ini sangat kritis dan tulisannya bagus, citasinya banyak, tentu pro kontra ya. Dan bukunya itu kalau tidak keliru judulnya Do Muslim Women Still Need Saving ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini artikelnya, karena saya dapat aksesnya yang artikel ya. Kemudian lain-lainnya termasuk misalnya begini, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada kelindahan yang sangat kuat ketika kita bicara tentang, lah ini unik ya, ini juga aspek lain dari feminisme. Agenda feminisme itu, ini yang mengkritik tentu saja ya juga feminis ya. Feminis di dunia yang bukan dari negara maju itu mengkritik begini. Mengapa sih isu-isu feminisme juga seringkali muncul di dalam apa namanya intrik politik Barat ketika hendak masuk ke negara-negara yang hendak didemokratisasikan atau tanda petik ada isu kemanusiaan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi kritik pedas ya terhadap feminis kulit putih itu. Bahwa campur tangan mereka itu kadang menjadi sesuatu yang kesannya hipokrit gitu. Nah, itu. Ya, ini contohnya ini yang tulisannya Rich ini yang bagian bawah. Ini salah satu contoh saja. Ada banyak artikel tentang bicara itu. Anda tinggal ketik saja Saving Brown Women ya. Jadi Saving Brown Women itu istilah yang dipakai Gayatri Spivak ya. Dan kemudian menjadi, makanya tadi saya sebut, kalau Indonesia para feminis ya, tidak peduli laki-laki perempuan ya, bisa mengembangkan satu wacana yang menarik, saya yakin nanti bisa berkembang ya. Dari satu istilah saja kemudian bisa berkembang ke wacana-wacana lainnya dalam gerakan feminis. Kemudian berikutnya ini ada Monique Wittig ya. Ada, nah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar
Kalau di Indonesia kelihatannya belum ada, saya belum menemukan karya sastra yang seperti itu, karena tidak relevan. Lah kok bisa, Pak? Mungkin Bapak Ibu pernah nonton film ya, ada orang yang menyebut dirinya adalah non-binary ya. Dia tidak he, dia tidak she. Panggilannya kadang they, kadang them, kadang zir atau z. Ya, lah kuwi lanang apa wedok? Aku Laura, lanang ora wedok ora, ya gitu. Ya, jadi marah kalau dipanggil he, marah juga kalau dipanggil she. Bahkan ada apa namanya stand up comedian membuat joke tentang itu ya. Jadi ketika ada temannya mengatakan, saya mengundang anu loh, mengundang mereka, ya kan they, them ya, mengundang mereka untuk makan malam di rumah kita. Terus si ini orangnya ini ya sudah dia nyiapkan makanan banyak. Ya, pada hari H ketika dibukakan pintu yang datang cuma satu orang. Loh, kok hanya satu orang? Lah ya ini dem gede gitu. Loh, gimana sih? Akhirnya, kamu harus menghabiskan semua makanan ini ya. Sampai sampai se ekstrim itu ya. Ya. Jadi mereka marah kalau diundang he ya, atau she ya. Ada lagi yang agak sedikit melebar, ada juga yang namanya eh, orientasi seksualnya adalah saya lupa ya, zero atau apa ya. Jadi itu juga bagian dari ini ya LGBTQ ya. Kan LGBTQ kemudian menjadi eh, banyak sekali ya. LGBTQ dan seterusnya sampai ada sekitar 28 atau berapa atau lebih ya. Jadi orang yang tidak punya orientasi seksual apapun, tidak mau melakukan hubungan seks. Dan itu sebagai ideologi ya, bukan suatu yang kayak misalkan biksu ya, menghindari aktivitas seks atau apa, bukan. Tapi menjadi gaya hidup ideologi yang mereka gaungkan ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sebut ya. Ya, tadi saya lupa nama majalahnya. Ini terbit di Lebur. Kemudian Anda bisa beli bukunya Mbak Katrin ya, yang Sastra Pasca Kolonialitas. Itu kalau tidak salah juga dijual di Google Books ya. Eh, menurut saya bisa tidak hanya artikel ini ya, ada artikel lainnya terkait dengan kajian gender, kemudian pasca kolonialitas yang bisa kita ngunduh ilmu dari Mbak Katrin ya. Kemudian eh, kalau di Indonesia, lah ini di Indonesia ya, di Pakistan, di India dan beberapa negara yang ada muslimnya ya. Kalau di barat malah tidak begitu anu ya, kentara ya. Mungkin kalau di Amerika ada Amina Wadud ya. Kalau di Indonesia ini ada nama yang yang sangat sering muncul ya. Seperti misalkan di dalam artikel saya yang terbit di Litera, saya membahas bagaimana Mbak Abida El Khaleki itu kentara sekali ya, merujuk pada pemikirannya Fatima Mernissi dan Rifat Hasan. Loh kok taunya dari mana? Merujuk pemikiran mereka berdua. Ya, taunya dari tentu saja dari close reading ya, dari pembacaan cermat. Jadi kalau di perempuan berkalung sorban belum kelihatan. Kalau perempuan berkalung sorban kita bisa bandingkan dengan tulisannya Kartini ya. Kalau Kartini itu di dalam salah satu suratnya dia bicara tentang kenapa sih kalau laki-laki boleh begitu, kalau perempuan tidak boleh begitu. Ya, sama itu di perempuan berkalung sorban kan begitu. Tapi kemudian ketika di dalam Mata Raisa dan satunya lagi apa itu karakter utamanya ya bicara tentang dua orang ini ya, Fatima Mernissi dan Rifat Hasan. Bagi mereka yang bukan Muslim ya, itu sekedar singkat saja. Mungkin kalau di dalam tradisi Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mungkin ada juga ya yang gerakan-gerakan seperti ini. Jadi kalau di dua orang ini dikenal dengan apa namanya pembacaan hermeneutika di dalam menafsirkan ulang kitab sucinya orang Islam ya. Jadi Quran dan juga ucapan Nabi Muhammad SAW ya, hadis. Ya, bahkan secara ekstrim misalkan menuduh, ya menuduh tapi dengan argumen ya, tentu saja kalau dunia akademik kan begitu. Menuduh misalkan ada ulama tafsir yang
misoginis ya, atau punya ketidaksukaan terhadap perempuan atau merendahkan perempuan, atau ada periwayat hadis yang bermasalah karena tidak pernah nikah, ada kecurigaan jangan-jangan dia memang membenci perempuan, ya. Lah jangan-jangannya itu adalah asumsi, tapi fakta mengenai periwayat hadisnya yang tidak menikah itu fakta ya. Jadi dia tambahkan seperti itu. Dan itu kalau sebagai pembanding bisa dibaca tulisannya almarhum Yunahar Ilyas, ini juga bagus karena juga membahas pemikiran itu ya. Tapi sekali lagi di dunia sastra Indonesia yang saya temui misalkan jelas ada di tulisannya Abida El Khaliki. Mungkin ada penulis-penulis lain. Saya kalau Asma Nadia tidak dapat itu ya. Karena cenderung pop ya enggak, mohon maaf ya dan seterusnya. Oke, kemudian ini ah ini tadi ya sastra feminis dan kritik sastra feminis di Indonesia. Nah, ini. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa feminis pertama di Indonesia? Kalau mohon maaf misalkan dulu di acara yang dulu ada Prof. Yatmi itu beliau waktu itu mengusung feminisme Nusantara apa ya atau feminis Nusantara saya lupa judulnya ya itu kan saya bertanya ya bukan iseng bertanya serius itu jadi kita kalau bicara tentang konsep Indonesia bagaimana diskursus keindonesiaan ya misalkan fakta ya Indonesia itu baru lahir 1917 itu. Dari mana ya ada faktanya ya itu di tulisannya Nagazumi misalkan kemudian diskursus tentang keindonesiaan berkembang terus dan seterusnya. Nah masalahnya apakah ketika kita bicara tentang sesuatu yang sebelum itu belum ada bayangan tentang Indonesia Raya kemudian bisa disebut sebagai pelopor feminisme Indonesia atau bagaimana? Jadi kita kan kadang kesulitannya di situ. Lainnya lagi adalah isu yang terkait dengan misalkan, apakah kalau seorang perempuan menjadi raja, kemudian kerajaannya makmur, dia membuat kebijakan yang mungkin ditemukan sejarah, wah membuka sekolah. Apakah bisa kemudian seperti itu saja disebut feminis? Ataukah dia hanya mengekor, oh lah kerajaan sebelah juga begitu membuka sekolah, saya juga membuka. Oh saya anak raja, maka saya jadi raja perempuan, ya kan? Atau memang dia menggugat sesuatu yang benar-benar seperti Kartini. Nah, kan pertanyaan seperti itu kan juga pantas kita ajukan, ya. Apakah sekadar mengikuti kelaziman zaman ataukah mendobrak? Ya. Kemudian yang lain lagi adalah feminisme itu seperti apa? Apakah hanya mensejahterakan perempuan yang sebenarnya kebijakannya mensejahterakan semua penduduk disebut feminisme, ataukah memang isunya memang fokus pada perempuan? Nah, oke. Kemudian lainnya lagi adalah, dan ini terkait dengan, misalkan Bapak Ibu semua baca eh, buklet ya, atau katakanlah buku tipis ini, tulisan Arifia Subono ini, Nur Iman Subono, yang diterbitkan oleh Stiftung Indonesia Office, Jakarta, misalkan, kita akan dapati kan itu kan 100 tahun feminisme. Itu misalkan nama Walidah Ahmad Dahlan, Siti Walidah Ahmad Dahlan itu hanya disebut sekali saja. Dan itu tidak ada lanjutan ceritanya. Dewi Sartika tidak ada, Rahmat Al-Yunusiyah tidak ada. Yang muncul adalah Kartini. Jadi semua seolah-olah muncul dari Kartini. Apakah harus begitu? Nah ini bisa kita bandingkan dengan tulisannya Agarwal ini yang 94 ini. Di bagian ini ada tulisannya Agarwal. Di situ Anda akan dapat sesuatu yang mungkin bisa mencerahkan. Ya. Maksudnya begini, pada saat kita menyadari bahwa Kartini, terutama kalau kita baca bukunya Pramudia Anantatur, Panggil Aku Kartini, kita akan dapati memang ada permainan persaingan waktu itu ya, antara Belanda dengan Inggris terkait dengan pemberadaban, perempuan, dan lain sebagainya. Ya. Apakah kemudian kita akan terus mengikuti bahwa hanya Kartini saja, kemudian tiba-tiba mak menjegaki, ya, tidak ada apa namanya aktivis lain selain Kartini.
hanya mengukuhkan itu saja, ya. Jadi mengikuti apa yang Barat sudah ciptakan dan kukuhkan, kemudian kita terus-menerus mengukuhkan itu, ya. Kalau misalkan kita baca tulisannya Farid Mutakin, ini ada 2015. Nah, ini menarik nih. Saya tidak tahu apakah beliau sudah selesai, mungkin sudah selesai ya. Ini ngambil PhD di Amerika ya. Farid Mutakin ini di dalam tulisannya dia bicara tentang tokoh-tokoh feminis yang suaranya tidak, atau tulisannya atau pernyataannya tidak muncul ya. Karena fokusnya selalu Kartini terus. Ya. Karena memang Kartini memang sesuai dengan apa? Masih ingat tidak yang sebelumnya? Apa coba? Saving brown women from brown men. Itu kan kalau kita kritis, kita akan mendapati begitu. Kartini itu memang menjadi tonggak dari tadi pengukuhan saving brown women from brown men. Karena ada bagian-bagian dari surat Kartini kurang lebih ini laki-laki di bangsaku, bangsa Jawa, karena Kartini belum ya tadi saya sebut ya diskursus tentang Indonesia baru 1917 ya. Laki-laki di Jawa itu begini begitu dan seterusnya. Oh, kok aku melihat ini apa di Eropa begini begitu. Meskipun ada salah satu surat Kartini yang kemudian mendapat ada suara yang menyatakan aku tidak mau, kurang lebih ya. Aku tidak mau mengikuti 100% apa yang ada di Barat. Nah, ini sikap seperti Kartini seperti itu kan belum kita dapati ya. Kita kritis terhadap feminisme atau pemberdayaan perempuan, emansipasi perempuan yang ada di Barat kan, orang masih malu-malu ya. Wah, pokoknya kalau di sana maju pasti gembira, bahagia. Oh, belum tentu. Pasti cocok di sini. Oh, belum tentu. Ya. Kemudian terkait dengan istilah sastrawan feminis. Nah, ini kalau di buku ini ya, bukunya Ruth Van ini ya. Oh, tidak kelihatan ya kalau Zoom ini memang agak aneh. Ya, di bukunya Ruth Van ini ya tadi apakah kemudian pada saat kita bicara tentang istilah sastrawan feminis, kita memulainya harus dari perempuan. Apakah bisa laki-laki ketika mereka bicara tentang perempuan, pemberdayaannya, maka laki-laki itu bisa disebut sebagai sastrawan feminis. Tapi Bapak Ibu kemudian jangan mengikuti kalimat saya barusan dengan lugu. Kok bisa, Pak? Karena begini juga. Bapak Ibu semua di dalam sistem patriarki, tadi sebelumnya saya singgung masalah representasi suara, pada saat laki-laki menulis perempuan, ya, meskipun bicara tentang pemberdayaan perempuan, ya, nanti saya beri contoh. Itu sebenarnya suara perempuan atau suara laki-laki? Laki-laki. Suara laki-laki. Dia sebenarnya sedang mengatur ulang ya kekuasaan dari sistem patriarki, seperti kisah kopi tadi. Saya beri contoh. Misalkan ya, ini ada sedikit kaitannya dengan disertasi saya ya di Monash University. Jadi gini, misalkan kalau Bapak Ibu baca Azab dan Sesara, karakternya siapa itu? Aminuddin nama siapa itu ya? Ada yang masih Azab, iya Azab dan Sesara ya. Siapa? Aminuddin dan siapa? Ceweknya siapa? Ada yang tahu tidak? Atau tolong di Google. Ada? Aminuddin dengan siapa? Ada tidak? Aminuddin dan siapa? Siapa Bu Endah? Atau saya Google coba. Karakter utamanya. Jadi begini, saya beri contoh ya, Bapak Ibu semua. Saya beri contoh. Ini supaya punya gambaran ya terkait memang unik ya, manusia itu unik ya. Jadi begini. Pada saat
pemerintah kolonial Belanda pada 1901 melahirkan politik etis ya, yang kemudian terjadi pembukaan sekolah besar-besaran terhadap Bumi Putra ya. Yang sebenarnya kalau di dalam banyak tulisan, banyak buku kita akan dapati itu sebenarnya juga untuk kepentingan Belanda ya. Bukan tidak ada kaitannya dengan politik balas budi, itu kan retorika saja. Karena sebenarnya kaum liberal berkuasa di parlemen Belanda, mereka butuh investasi semakin berkembang, butuh pabrik-pabrik dibuka, kantor-kantor pemerintahan buka, mereka butuh tenaga kerja murah, sehingga dibuka sekolah-sekolah modern tadi ya. Sekali lagi tidak ada kaitan dengan utang budi, itu retorika politik saja ya. Ya, contohnya Wycliffe pun juga bicara itu ya. Wycliffe, Anda cari buku Wycliffe itu gampang dicari ya. Buku lainnya banyak ya, nanti boleh japri saya. Nah, pada saat itu terjadi, ya situasinya adalah kolonialisme laki-laki, saya kira laki-laki Bumi Putra tidak punya kuasa. Sekolah-sekolah dibuka, perempuan boleh sekolah, tidak punya kuasa kan? Apa mereka punya kuasa untuk melarang perempuan bersekolah? Tidak punya kuasa. Karena mereka sebenarnya sedang, ada istilahnya ya, effeminated ya. Jadi laki-laki yang laki-laki terjajah di dalam pemerintahan kolonial itu laki-laki yang difemininkan. Ada istilah begitu ya. Ini masuknya di kajian gender ya. Jadi effeminated males ya. Oke. Nah, pada saat mereka lemah, tidak kuasa terhadap itu, tapi mereka tetap menjaga sistem patriarki internal ya di kalangan Bumi Putra. Yang mereka lakukan adalah rekonfigurasi dari konsep mencegah perempuan berkuasa tanda petik. Misalkan di dalam Azab dan Sesara itu ada percakapan begini. Sekali lagi yang nulis laki-laki ya, Merari Siregar ya. Jadi si perempuannya itu menyebut begini, wah kamu enak laki-laki bisa sekolah lebih tinggi, bisa kerja luar kota, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi perempuannya sudah sekolah. Oke, itu memotret situasi saat itu. Kemudian kita bergerak ke Siti Nurbaya. Apa yang terjadi di Siti Nurbaya? Perempuannya sudah sekolah, selevel, ya kan? Tapi kemudian kalau kita bergerak lagi ke apa namanya layar terkembang, ini jadi unik. Kita akan perhatikan begini. Di dalam, di Siti Nurbaya tadi kelewatan satu ya. Ada satu monolog, sorry bukan. Ada satu dialog antara si Samsul Bahri dengan karakter temannya yang di ini apa polisi Satpol PP-nya ini apa pemerintah kolonial Belanda. Jadi dia begini, wah kalau perempuan sekolah seperti laki-laki ini apa akan merusak gitu. Jadi merusak masyarakat ini. Jadi perempuan kalau sekolah enggak apa-apa, tapi sekolahnya menjahit gitu. Lihat sudah mulai ada negosiasi. Sekolah boleh sama tinggi, tapi bidang tertentu saja. Ya kan? Karena ini kan bisa bernegosiasi dengan situasi sosial yang di luar kendali laki-laki pribumi. Ya kan? Terus kemudian bergerak lagi ke layar terkembang. Yang terjadi apa? Laki-laki bumi putra atau pribumi ya, kalau zaman dulu istilahnya bumi putra ya. Pribumi itu tidak ternyata sadar mereka tidak punya kuasa apapun terhadap perempuan yang bersekolah. Kan yang punya kuasa adalah kulit putih, mohon maaf, pemerintah kolonial Belanda. Yang terjadi adalah di layar terkembang, ini banyak orang tidak memperhatikan. Tolong jangan perhatikan. Yang muncul adalah Maria meninggal. Mengapa harus ada Tuti? Kan orang hanya mungkin membacanya begini, wah ini si Sultan Tagri Ali Sabana ini anu nih sastrawan feminis ini karena menghadirkan seorang Maria dan Tuti yang terdidik, ya kan? Tuti ikut organisasi, berhenti sampai di situ, jedek. Itu belum dalam. Kalau kita mau close reading lagi, kita akan bertanya-tanya, mengapa Maria mati? Ya Maria mati itu memang kecenderungan zaman itu terkait dengan kalau di Balai Pustaka itu karakter-karakternya mati itu supaya saya lupa ada penjelasannya ya supaya apa itu saya lupa ya jadi ada kaitannya dengan roman atau apa ya tradisi sastra waktu itu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan begini perempuan yang diharapkan dari laki-laki yang tidak bisa mencegah perempuan untuk bersekolah ya yang sama boleh bidang apapun adalah perempuan yang model Tuti tidak sakit-sakitan dan mau bekerja bersama Yusuf laki-laki mau tetap berada di sekitar Yusuf
dan mengikuti jalan pikiran Yusuf. Awalnya Tuti kan agak anti dengan Yusuf, ya orang kok kayak gini sih ya gitu. Tapi dalam perjalanannya, endingnya adalah Yusuf dan Tuti meskipun tidak ada keterangan menikah ya, tapi mereka menyongsong masa depan bersama. Dan ini menarik karena Sultan Nadri Ali Sabana di dalam misalkan di dalam Ahdiyat itu ya polemik budaya dia bicara tentang zaman baru. Zaman baru itu tadi sebenarnya negosiasi ulang atas sistem patriarki bumi putra terkait dengan situasi yang mereka hadapi. Lagi perempuan-perempuan di sekolah semua ini, aku nggak bisa melarang ini. Ya opo ya kan kayak kopi tadi. Wah kopi ini orang kanggo iki. Ya sudah kita balikkan masalah iso masak ora gitu. Ya mungkin nanti ke depan ketika sudah perempuan-perempuan bekerja semua GoFood atau mohon maaf nyebut merek ya, akhirnya tidak relevan lagi ya iso masak orang iso masak itu kan iso GoFood ya, ya, mungkin akan dicari hal lainnya yang nanti akan merekonfigurasi tadi kekuasaan dari sistem patriarki. Jadi self regulate itu ideologi itu seperti itu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Lah yang terjadi tadi seperti tadi. Kemudian yang banyak orang juga tidak perhatikan, mohon maaf ya, ini saya temui dalam beberapa artikel atau buku yang bahas layar terkembang. Lah Saleh Ratna kok tidak muncul? Padahal itu juga dua karakter yang penting di dalam konsep pembungkusan tadi. Laki-laki dan perempuan. Kok bisa begitu, Pak? Lah iyalah, keduanya ini kan bergerak di desa. Ratna ini sebenarnya perempuan penulis. Dia nulis tentang pemberdayaan perempuan, tapi bisa mendampingi. Kata kuncinya itu tadi, mendampingi. Jadi kue sekolah tinggi boleh ya perempuan, kue boleh jadi penulis ya perempuan, tapi kue kudu bisa mendampingi Yusuf atau Saleh. Ya kurang mendampingi, oh ora kanggo. Jadi pembungkusannya seperti itu. Ya. Kalau kita bandingkan dengan belenggu, lihatlah Tini, dibuang. Karena Tini aktivis, ya kan? Pinter main musik, meskipun bisa mendampingi si Tono ya, saya lupa. Salah satunya biola, satunya piano atau apa ya, di dalam belenggu itu. Tapi karena Tini tidak bisa mendampingi Tono, tanda petik ya, frontal terus ya. Terus Tono juga kebetulan ketemu Yah ya. Nah, akhirnya yang muncul, ini kalau jenengan baca secara cermat, mengapa akhirnya Tono tidak jadi dengan Tini dan tidak jadi dengan Yah? Ya kan, kalau tidak salah itu Tini kemudian balik ke Magelang apa-apa itu untuk ngurus panti asuhan atau apa. Kemudian Yah itu ke Kaledonia Baru atau apa naik kapal atau apa gitu. Terus Tono melanjutkan hidupnya diwawancarai di radio atau apa itu saya lupa. Ya, perhatikan bahwa perempuan seperti Yah yang mohon maaf ya penghibur memang tidak bisa mendampingi Tono. Begitu pula perempuan yang maju berpendidikan tapi berontak, tidak nurut sama Tono, ya juga tidak pantas mendampingi laki-laki. Lihatlah, itulah suara-suara laki-laki di dalam karya sastra yang mungkin oleh orang lain disebut sastra feminis. Ya kan? Ya. Dan tapi sekali lagi di dalam kita bicara pengkajian sastra ini uniknya gitu. Jadi kita tidak mengklaim lebih benar atau apa tidak. Jadi misalkan ada yang mengatakan, oh ini tetap sastra feminis ya. Saya tidak peduli penulisnya laki-laki loh, dia membela perempuan untuk ikut organisasi melalui ceritanya. Berarti ini feminis ini ya. Tapi kemudian misalkan ada, iya sastra feminis, tapi sebenarnya suaranya adalah suara laki-laki. Ya ada buktinya, ya boleh saja bisa diterima dua-duanya. Jadi ada buktinya semua kok gitu kan. Nah, itu. Ya. Kemudian lain lagi misalkan kalau tadi ada STA, ada Armin Pane. Kemudian kalau lainnya ada ya misalnya Putu Wijaya ya bisa disebut sebagai sastrawardoyo. Sapadi Djoko Damono ya berkaryanya. Kalau mau disebut sebagai sastrawan feminis ya. Sekali lagi sastrawan feminis tidak harus perempuan ya, tidak harus perempuan. Kemudian kalau yang perempuan sendiri ya, sastraan perempuan sebenarnya susah ya kalau ada orang mengatakan mengapa sih kalau perempuan harus disebut sastra perempuan, kalau laki-laki tidak ada ujungnya ya. Kalau kita
berdebat masalah itu ya. Kepentingan kemudahan saja ya. Jadi ada Kartini, ada tadi Hamidah yang saya sebut. Kemudian ada NH Dini ya. Kalau NH Dini kan menulis berdasarkan perspektif perempuan ya. Nah, kemudian ada Tuti Hirati ya. Tuti Hirati ini puisinya itu yang apa itu pretensi atau apa itu ya. Kemudian ada Mbak Ayu Tami ya. Kemudian ada Dorothea Rosaherdiani, ada Oka Rusmini. Kalau Oka Rusmini itu kan kalau jangan perhatikan ya ada nuansa kebaliannya. Ya, semua sebenarnya tadi misalkan begini, mohon maaf misalkan kalau hendak kita memetakan kan kita akan dapati ya feminis atau oke kita hapus kata feminisnya anggap saja begitu perempuan penulis ya atau sastrawan perempuan ya sastrawan perempuan yang tinggal di kota ya di kota besar seperti Jakarta yang mohon maaf ya mungkin miliunya ya ini kalau ngikuti teorinya segi sastra siapa itu saya lupa nama yang perempuan siapa itu nah, itu kehidupan mohon maaf ya yang ada kehidupan bebas pergaulan bebas kemudian tambah lagi misalnya afiliasinya dengan kelompok tertentu tentu saja di dalam tulisannya akan muncul seperti itu ya ya dan sudah saya singgung sebelumnya bahwa pertautan antara seorang penulis ya di dalam menyuarakan feminisme itu sekali lagi kita tidak bisa gebiah uyah, tidak bisa pukul rata, tidak bisa menggeneralisasi bahwa feminis itu semua arahnya sama ya. Tidak bisa seperti itu ya. Jadi ada yang seperti tadi ya, misalkan mohon maaf kalau kita bicara yang radikal, tentu saja mereka tidak suka dengan konsep pernikahan ya. Mengapa begitu ya? Misalkan karena gerakan tidak usah menikah itu. Ada sih yang tidak usah menikah karena secara tradisional penting kumpul kebo gitu ya. Tapi ada yang karena ideologi feminisnya begitu. Karena di dalam pandangan feminis radikal, eh, lembaga pernikahan itu adalah pelembagaan subordinasi perempuan. Mulai dari konsep domestifikasi, ekspektasi untuk melahirkan, menyusui ya melahirkan, menyusui, punya anak, itu merusak tubuh perempuan di dalam konsep feminis radikal. Jadi kalau misalkan ada seorang feminis anti pernikahan itu, ya lebih baik mungut anak atau kadang melihara hewan saja daripada punya anak, karena tadi dilandasi oleh satu ideologi keyakinan bahwa ketika menikah ada ekspektasi ini dan itu beda dengan ketika tidak menikah ya ini sopo pacarku kan beda dengan oh ini suamiku ini istriku kapan punya anak ya maybe no maybe yes itu iklan itu bukan yang iklan ya karena harus disadari ketika perempuan hamil kemudian menyusui ya itu tubuhnya memang berubah hormonnya berubah bentuk tubuhnya berubah dan itu yang dianggap sebagai bentuk penindasan. Makanya di dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy itu yang bicara masalah feminisme ada salah satu subtopik yang unik ya, yaitu masalah struktur keluarga ya. Dan ini dikaitkan dengan demografi negara ya. Jadi kalau ada negara-negara tertentu yang pertumbuhan penduduknya minus itu salah satu yang perlu dilihat adalah ya tadi berkembangnya ideologi ini feminisme radikal ya. Tadi penindasan perempuan itu salah satunya adalah melalui pernikahan misal dan banyak hal lainnya ya. Oke, Pak ini Dimas, praktiknya. minta maaf, 2 Ya. menit ya. Oke, praktiknya ini cepat saja. Nah, Ada di Google nanti di artikel saya ya. Ini contohnya adalah cepat saja. Jadi di dalam tradisi Indonesia kita ada pengaruh Hindu, harus terutama Jawa ya. Ada kisah Ramasinta. Ramasinta itu Romeo Julietnya Jawa. Kemudian ada fase di dalam cerita Ramayana yaitu Agni Pariksa ya, uji kesucian, cemplung diri ke api dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sebagai Sastrawardoyo ini menunjukkan bahwa mengapa sih perempuan selalu dipertanyakan kesuciannya, kesetiaannya dan lain sebagainya, laki-laki tidak itu, bahkan sampai harus menceburkan diri ke api, ya kan? Mengapa Rama tidak dipertanyakan seperti itu? Dan ini sesuai dengan ini ada di bukunya ini Malam Terakhir, Laila Skodori ini ada yang judulnya juga masalah Sinta ini
ada cerita pendek dia yang bicara masalah itu ya. Jadi perempuannya itu urung untuk bertanya. Jadi ada LDR, laki-laki si perempuan menjaga diri dari godaan laki-laki yang seksi ya, yang dia sebut di sini lelaki berwajah 10 seperti Dasamuka, Rahwana ya, seperti kisah Ramasita. Ya, kemudian ini tadi ya. Kemudian ada juga ini SDD ya atau ini almarhum Parti Djoko Damono ini juga sama ya. Ini tentu saja yang jadi fokus ya pembalikan dari konsep tadi bahwa perempuan suci tidak boleh berontak, bahwa perempuan tidak bisa menikmati tubuhnya tanda petik ya mengejar kesenangan seksual. Nah, ini contoh dari pembedahan teks feminis nanti fokusnya di situ ya. Jadi dekonstruksi terhadap imaji perempuan, masalah kesetiaan, kesucian dan lain sebagainya. Ya, persetan dengan tanda petik, ya, mohon maaf, persetan dengan stigma yang ada ya terkait dengan perempuan harus menjaga kesuciannya. Nah ini tadi ada ini, kemudian kalau bicara ini air suci Sita, Laila Skudori, kemudian ada Umar Khayyam, si pemarah ini tadi saya sudah sebut kodratisme. Kalau jenengan baca cerita pendeknya kan intinya adalah bagaimana sih melayani suami yang baik itu. Lah kok begitu, kok tidak sebaliknya? Kok tidak bicara? Karena yang bersuara laki-laki gitu. Ya. Kemudian Salman tadi ya, jadi berarti cocok dengan misalnya Saman. Kalau Saman ini dibahas di bukunya ini Chris Budiman ini bisa buku bagus ini judulnya Pelacur dan Pengantin Adalah Saya ya. Nah, itu nanti akan ketahuan suaranya dari Eileen Sisus ya. Kemudian ini tadi yang sudah saya sebut ya, Geni Jora dan Mata Raisa. Oke. Oke. Saya pikir begitu. Loh, sampun. Oke. Terima kasih Bu Endah. Baik, terima kasih Pak Dipa. Ini kerojokannya luar biasa, membuat makin merasa bodoh gitu Pak. Nah, ini sudah ada yang bertanya yang minggu lalu Bu Baik, saya masih ingat Bu Baik bertanya bagaimana dengan sastra feminis di Indonesia. Bu Baik sudah dijawab oleh Pak Dipa ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Brilianti. Ini sekalian saya juga belajar dari Bu Libri ini. Bagaimanakah sastra feminisme kontemporer merepresentasikan pengalaman perempuan dalam era digital dan media sosial yang pertama? Kemudian bagaimana sastra feminis merespons fenomena cancel culture dan woke culture dalam konteks representasi perempuan. Nah, ini yang saya pengen tahu juga, cancel culture seperti apa, woke culture itu seperti apa bentuknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sastra feminisme mendekonstruksi stereotip gender yang berkembang di dunia virtual dan media sosial. Ini arahnya bukan ke sastra ya Pak Dipa, tapi ke dunia virtual dan media sosial. Ini dulu, yang lain nanti. Silakan Pak Dipa. Banyak sekali butir-butir pertanyaannya. Saya jadi lupa. Satu-satu dulu. Yang pertama, bagaimana sastra feminisme kontemporer merepresentasikan pengalaman perempuan dalam era digital dan media sosial? Oke, Mun, ikut dulu sebentar. Ya. Oke. Jadi begini, kalau masalah itu mungkin ada kaitannya dengan gelombang keempat dari feminisme ya, sesi kemarin sebelumnya. Saya singgung waktu itu dan saya juga sudah ada rujukan, seingat saya ada rujukannya. Itu ada artikel yang membahas meskipun ada perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan istilah gelombang keempat, tapi ketika kita bicara penggunaan medium ya, kemajuan TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya, internet dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah misalkan kemudian akses perempuan di dalam menyuarakan dirinya itu menjadi lebih besar dengan kehadiran kemajuan TIK? Ataukah ada sensor tertentu terhadap perempuan? Misalkan, mohon maaf, ya, ketika kita bicara sesuatu yang sifatnya profan gitu, apakah hanya laki-laki saja yang bisa, ataukah ada semacam stigma tertentu bahwa perempuan tidak boleh, mohon maaf ya, misalkan mengetik ya bangsat ya, misalkan di Facebook gitu, atau mungkin kalau orang Jawa misalkan mohon maaf ya, apa ya, eh, mohon maaf ya, segawon itu atau asu misalkan, itu ada tidak seperti itu ya. Kemudian di dalam itu contoh pengekspresian diri perempuan ya. Jadi ketika yang sebelumnya lewat suara, ini kemudian muncul di dalam penggunaan media sosial. Kan ingat, gelombang keempat bicara tentang tadi munculnya media sosial, kemudian
pengumpulan massa ya, mobilisasi massa yang masif, yang semakin berdaya isu feminisme melalui, apa namanya, internet ya. Nah, itu hal-hal seperti itu ada tidak ya? Termasuk terkait dengan, isu-isu penindasan perempuan dan pemberdayaan perempuan ya, eee, tentu saja kita bisa bicara banyak hal terkait dengan itu ya, tapi contoh tentang tadi umpatan tertulis ya, di dalam kotak komentar atau apa, itu ada tidak perbedaan, persamaan, ada tidak stigma, stereotipe tertentu ya, yang sifatnya negatif atas diri perempuan, yang membedakan dengan laki-laki, itu isu yang bisa saya berikan nih, secara ringkas. Kemudian berikutnya apa, Bu? Oh ini, Ada yang kedua, Pak. Yang cancel culture dan woke culture. Saya juga pengen tahu tuh, Pak, apa itu? waduh ini kalau cancel culture ini paling kuat memang di Korea ya. Jadi kalau ada isu tertentu, ya ini mohon maaf sekali ya cancel culture ya. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Betapa memang belum sama laki-laki dan perempuan di Indonesia. Ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kalau ada artis perempuan nakal, nggih, mohon maaf ya, nakal. Mohon maaf misalnya selingkuh ya, misalnya selingkuh. Akan muncul cancel culture. Wah, ini mohon maaf, ini wah perempuan nakal ini ya gitu. Kemudian kontrak-kontrak iklan atau sinetronnya atau filmnya di Indonesia ya ini ya akan sedikit atau berkurang. Wis orang iklan, orang jadi pembawa acara lagi gitu kan. Iya kan? Oke. Ya. Tapi sebaliknya kalau ada laki-laki seperti itu, mohon maaf ya, saya berani sebut nama. Ariel Noah misalnya. Tidak ada perlakuan cancel culture terhadap Ariel Noah. Apa pernah? Wah ini, kita hindari. Tidak, malah muncul terus-menerus. Padahal dulu kasusnya besar sekali. Itu menunjukkan masih belum setaranya status laki-laki dan perempuan di dalam konteks cancel culture di Indonesia. Kalau di Korea, gila, tidak peduli laki-laki perempuan. Kasus narkoba, laki-laki perempuan kena kasus bully ya, itu ya. Jadi peminggiran atau pengucilan ya. Jadi cancel culture itu seperti itu ya. Jadi ya begitu. Kemudian kalau woke culture ini ada kaitannya dengan gerakan kiri sebenarnya. Kalau di Amerika ya, ini musuhnya misalnya saya beri contoh, nanti Anda bisa lihat filmnya ya. Misalkan ada film What is a Woman ya. What is a Woman. Saya lupa direkturnya ya, atau sutradaranya. Nanti Anda bisa lihat di situ. Jadi eh, kalau di dalam woke culture ini kan apa namanya, yang sifatnya pokoknya beda dengan yang tradisional, beda dengan yang sifatnya apa namanya konvensional gitu. Woke culture itu seperti itu. Kalau di Indonesia karena kirinya tidak begitu kentara, yo saya tidak berani komentar kalau di Indonesia tidak, relatif tidak ada. Kemudian yang ketiga ya, bagaimana sastra feminisme Mendekonstruksi. lah ini masalahnya begini, ada tidak? Ini kan seluruh gender yang berkembang di dunia virtual dan media sosial. Oke, bagus ini pertanyaannya. Tapi jawabannya adalah begini. Kan ini kan seolah-olah ada sastra feminisme yang mendekonstruksi ini kan. Masalahnya saya belum nemu apa ada. Mohon maaf, bahkan yang novel-novel pop atau eh, teen literature ada tidak? Yang selama ini saya bimbing skripsi saya belum nemu ada apa namanya? Misalkan saya beri contoh ini. Saya beri contoh sederhana ya. Misalnya ada fenomena begini. Ada korban pelecehan seksual perempuan. Mungkin nanti netizen atau warganet itu akan berbeda pendapat. Oh lah ini kebetulan waktu digiring polisi dengan di wajahnya di buram-buram begitu, tapi kamera kan seluruh tubuh. Oh lah pakaiannya seksi kak gitu. Terus orang komentar ya, entah itu foto entah itu video. Lah Mbak kak gitu, ini provokatif ini.
berarti ini ada kemungkinan mbaknya ini yang nakal gitu. Sehingga terjadilah pelecehan seksual, gitu kan. Nah, itu contoh ya. Ada stigma bahwa pakaian seksi itu ketika pelecehan seksual, kemudian viktimisasi berubah, bergeser menjadi perempuan yang bersalah. Saya belum menemukan novel yang bicara itu, yang fenomenanya dari media sosial ya. Misalkan ada satu bagian cerita, oh itu di media sosial ada kasus begini-begini. Kan tidak. Adanya kan yang digambarkan di novel adalah kehidupan sehari-hari, bukan di media sosial. Jadi jawaban untuk pertanyaan ketiga itu, ya saya tidak ada, contohnya tidak ada. Kecuali nanti kalau ada yang bisa memberi contoh, bisa dijawab itu pertanyaan nomor 3. Kan bagaimana mendekonstruksinya kan? Lah, nggak ketemu. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Masih ada, ini dari Pak Rahman. Pak Rohman. Pak Rohman itu pernah menulis tentang feminisme di Islam. Pak Oke, Rohman mengusulkan, bagaimana oke. kalau di Islam istilahnya diambil dari kitab sucinya An-Nisa. Jadi Anisaisme, jadi tidak memihak yang menulis. Gak peduli laki-laki atau perempuan. Adakah feminisme Islam bisa dirumuskan dari kitab sucinya, Pak Dipa? Ya bisa saja. Lawang itu teman-teman Kristen di Barat itu ya mereka mengembangkan sendiri feminismenya kok. Jadi kalau di Barat itu sampai gelombang kedua sudah mulai ada perpecahan dengan feminisme secara umum ya. Karena kemudian yang feminisme lainnya kan memang menjauh dari agama ya. Seperti tadi saya sebutkan ya, ketika mendefinisikan, mohon maaf ya, pergaulan bebas, kepenggunaan tubuh ya, seks dan orientasi seks itu kan bicara homoseksuality misalkan. Itu kan sudah menjauh dari tradisi yang berlaku misalnya dalam Katolik ya misalkan. Itu mengembangkan sendiri. Kalau di dalam eh saya lupa ada di buku Mingkar-Mingkuring Gender saya. Jadi eh, seperti matriark feminisme tadi sudah saya sebut ya. Matriarki atau matriark feminisme itu sebenarnya ada kait kelindannya dengan gerakan feminis di dalam tradisi Kristen Katolik ya. Jadi pemberdayaan perempuan ya pokoknya selama perempuan bisa bekerja, bisa beraktivitas di luar, sekolah setinggi laki-laki, kemudian pengasuhan anak ada istilah tidak hanya motherhood tapi fatherhood. Jadi pengasuhan anak itu harus dibagi secara seimbang. Ya itu feminisme. Mengapa harus jauh-jauh sampai tidak mau menikah karena ini terus tidak mau punya anak dan seterusnya itu itu contoh lah. Kalau dalam Islam bisa tidak menggunakan istilah lain, problemnya begini Bapak dan Ibu semua, ketika kita bicara nomenklatur itu tentu saja kita demi kepraktisan perkembangan diskursus atau ketika setiap kelompok menggunakan istilah sendiri ya seringkali malah tidak berkembang, malah akhirnya bingung ya. Jadi ada salah satu aktivis feminis Islam di Amerika itu ya mau tidak mau kita ya menggunakan istilah feminis, cuma kita beri embel-embelnya mungkin yang berbeda. Tentu saja di dalam perbedaan itu sekali lagi justifikasinya adalah tadi eh, penghargaan terhadap suara perempuan. Saya pernah berbagi di grup WA Hizki ya terkait dengan pernikahan poligami di suku Masai. Jadi Anda bisa Google ya, pernikahan poligami di suku Masai negara Tanzania. Itu ada seorang wartawan yang dari Jerman atau apa bertanya, justru malah dijelaskan mengapa kok perempuan di suku Masai Tanzania itu menghormati pernikahan poligami, ada alasannya. Mengapa kalian perempuan kulit putih datang ke sini cerita poligami ini dan itu gitu. Karena kalian dididik untuk melihat poligami itu sebagai sesuatu yang buruk, suatu penindasan perempuan gitu. Itu contoh itu. Yang sesi sebelumnya yang saya singgung adalah masih ingat tidak? Pengakuan Maryam. Bagaimana melihat dititipi, mohon maaf, dititipi spermanya darah biru itu suatu kehormatan. Loh kalau di barat kok gelemen dikerjain? Kan beda lagi kan. Begitu. Oke. Baik, ini eh, ada yang sedang mencari seseorang, Bu Loh, Azizah Husda. Ini oke. beliau mahasiswa S3 di Universitas Sumatera Utara. Oke. Konsentrasi sastra feminis. Oke. Sekarang sedang menyelesaikan disertasi. Oke. Beliau membutuhkan narasumber yang memiliki kepakaran kajian kritik sastra feminis sebagai penguji eksternal disertasi. Mohon Bapak Ibu bisa memberi saya rekomendasi. Sudah jelas. Sudah jelas. Ini sudah ada Begini, narasumber. mohon maaf, lektor kepala saya sedang diajukan.
Setahu saya penguji eksternal itu minimal harus lektor kepala. Saya sekarang jujur saja status saya adalah masih lektor. Lektor kepala kemarin mundur pengajuannya karena Bapak Ibu yang dosen pasti tahu kemarin kan karena ada itu moratorium ya. Jadi ini sedang diajukan status lektor kepala saya. Ini mumpung di sini siapa tahu ada pejabat-pejabat bisa punyanya Pak Dipa ini dibutuhkan lektor kepalanya lah begitu. Jadi mohon maaf bukan saya tidak mau, saya senang karena saya saya diajari oleh supervisor saya waktu di Monash itu. Jadi ketika kita berinteraksi begini begitu itu jangan merasa paling pintar, tapi begini, saya pernah baca, terus itu pernah baca yang buku apa, jadi malah saling berbagi referensi, sehingga akan saling berkembang. Nah, itu yang harus kita pegang sebagai akademisi ya. Jadi jangan merasa wah ya. Nah, ketika ada misalkan tadi ada selentian gitu atau jiwitan-cubitan untuk misalkan jadi penguji eksternal, ya tidak apa-apa. Masalahnya setahu saya aturan penguji eksternal minimal harus lektor kepala. Ini sedang diajukan punya saya. Begitu. Baik, Bu Azizah, kalau mencari penguji luar, ini Hizki tempatnya, Bu. Sudah nanti dilempar ke grup Hizki, itu pasti akan dibantu. Baik, kemudian masih ada, Pak. Masih ada. Ini Bu Setiana Sitepu. Ya. Beliau dari sastra Inggris. Tertarik dengan sastra feminis. Kemudian beliau menanyakan, adakah penulis yang menggambarkan perempuan Batak untuk diteliti dalam sastra feminis? Apakah Pak Dipa menemukan itu? Terima kasih. Bu, mohon maaf ya. Ini kan harus dulu saya sudah cerita. Saya seorang Jawa, saya seorang Muslim, saya orang Indonesia, ya kan? Lah problemnya adalah ketika saya bilang saya Jawa dan kemudian Ibu ada tidak punya sastrawan Batak. Lah pengetahuan saya tentang sastra Batak itu nol botol, nol. Jadi saya tidak tahu kecuali kalau ada sastrawan Batak yang dikanonkan. Ya, misalkan Sitor, ya, Sitor Situmorang. Ya kan saya, oh itu ya Batak, ya kan. Ada bunga di atas batu, ada Silvana Makari, ya misalkan tahu. Tapi kalau yang lain-lainnya saya tidak tahu. Atau mungkin bisa ini sajak-sajaknya Sitor Situmorang dilihat, kan Sitor Situmorang kan laki-laki banget itu. Kan bisa dilihat tuh. Nanti misalkan bagaimana dia mengapa sih dia menggunakan pantun untuk memuji perempuan bernama Siva Makari, kok tidak menggunakan soneta misalnya, ya kan? Terus mungkin ada puisi-puisinya yang bicara tentang sisi atau aspek femininnya dia, kan bisa, ya kan? Bagaimana dia menggambarkan hubungan percintaannya dengan perempuan tertentu, kalau perempuan barat dengan perempuan lokal dia bagaimana? Misalkan begitu, kan bisa. Sitor Situmorang. Baik, baik. Ya kita memang tidak bisa menguasai seluruh dunia. Iya, benar. Mohon maaf. Baik, begitu ya Bu Setiana Sitepu, tapi saya senang karena di akhir pertanyaan itu dituliskan matur suwun. Sami-sami. Horas ya. Satu lagi Pak dari Bu Irma Hanum. Ya. Ada feminisme karena terjadi penindasan keyakinan dan asumsi terhadap perempuan dari lelaki. Mungkin di dunia yang lain atau di bagian yang lain ada juga perempuan yang poliandri dan jangan-jangan perempuan juga melakukan penindasan terhadap lelaki. Ini dari kacamata perempuan nih Pak. Biasa. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua, ketika kita bicara dunia ini bersistem patriarki, sebenarnya ya tidak. Kalau tidak salah ada suku di Afrika atau di mana ya, ada dua masyarakat yang benar-benar matriarki ya. Jadi mohon maaf, tidak seperti di Minang ya, yang agak unik gitu, tapi benar-benar murni matriarki itu ada memang. Nah, kalau pertanyaannya apakah di sistem matriarki jangan-jangan perempuannya menindas laki-laki? Sebenarnya begini Bapak Ibu semua, di pertemuan pertama di Salindia nomor berapa saya cantumkan secara eksplisit. Ketika kita bicara feminisme, itu selalu ada keyakinan terjadi penindasan atau ketidakadilan terhadap perempuan. Kalau tidak ada perasaan itu ya, misalnya dalam pandangan dunianya adalah relasi gender itu didasarkan pada hubungan keridaan pada Tuhan, bukan
karena saya laki-laki perempuan kita harus secara materialistik dihitung hour per hour-nya harus equal ya atau keadilan absolut. Misalkan ada yang seperti itu ya. Feminisme tidak dibutuhkan karena feminisme muncul karena ada keyakinan bahwa terjadi ketidakadilan dan atau penindasan terhadap perempuan, titik. Ya. Jadi kalau dibalik, kalau sistem matriarki seperti itu ya mungkin ada, kalau mungkin ya muncul maskulinisme misalkan karena laki-laki di sistem matriarki merasa ditindas, mungkin saja itu. Pak, kalau misalnya ini merasa ditindas begitu ya, itu kan Ya, akhirnya muncul. Nah, kalau penindasan itu dituliskan oleh laki-laki, ya. apakah itu nanti akan lebih menguntungkan kaum laki-laki? Ini pertanyaan dari Bapak Yusrisal dari Universitas Merangin. Kan yang menulis Sebenarnya, laki-laki. sebenarnya begini, kerja menulis itu kan kerja politis. Iya, toh? Jujur saja, Anda menulis itu kan pasti punya motif. Jadi ketika ada seorang perempuan, seorang laki-laki, atau siapa atau apapun lah yang menulis ya, itu pasti ada motifnya. Jadi kalau pertanyaannya misalkan ada laki-laki menulis adanya penindasan terhadap perempuan, ya bisa jadi kalau mungkin sudah saya singgung ya di pertemuan pertama, ada istilah hegemonic masculinity ya. Hegemonic masculinity itu eh, jadi begini, di dalam maskulinitas itu sebenarnya ada laki-laki yang juga ditindas sebenarnya. Ya, ada istilah lainnya lagi nanti jenengan bisa Google namanya masculinity block ya, BLOC ya. Nah, itu dua nanti akan menggenapi insya Allah memahami pemahaman kita semua terkait dengan ini ya maksudnya. Jadi ketika ada sekumpulan laki-laki di sini ya yang hegemonik ya, karena dia mungkin tolok ukur kehegemonikan adalah bekerja dengan uang banyak atau fisiknya luar biasa atau apa. Lah di sini bekerja uangnya sedikit atau fisiknya tidak seperti Superman misalkan ya. Ya, ini kan berarti dia ditindas. Karena dia terhegemonik oleh laki-laki yang di sini. Lah ini ketika dia menyuarakan sesuatu yang di bawahnya lagi yaitu perempuan atau anak-anak kan berlapis-lapis ya. Itu sebenarnya dia punya motif politik mungkin hendak menggeser ini. Ada isu gini, misalkan dia menulis, wah perempuan ditindas ini, mengapa sih harus apa kasihan ini perempuan yang punya suami penghasilannya tidak banyak kok dianggap menderita. Nah, ini sebenarnya dia membela dirinya sendiri, ya. Sembari dia menyelam minum air ya, sembari sebenarnya dia menyuarakan penindasan terhadap perempuan, tapi dia sedang menegosiasi ulang posisinya, ya, baik sebagai yang terhegemoni oleh laki-laki lain, ataupun dia sedang mengangkat dirinya di level perempuan di bawahnya. Jadi memang begitu. Jadi tidak politis ya. Siapapun lah yang menulis-nulis itu sebenarnya tidak politis. Ya, mau lah tidak politis saya nyari kum ya, ya tidak politisnya nyari kum tadi. Nah, begitu. Baik, Pak Dipa, itu jawaban juga untuk pertanyaan Bu Yuli Mahmudah. Bu Yuli sekalian ya, ini sudah dijawab oleh Pak Dipa tentang ya menulis itu politik kok. Ya, ya, Bapaknya. iya, Kemudian ada pertanyaan, tapi waktu kita habis, Pak. Ada pertanyaan tentang kisah heroik putri pada masa lalu. Nah, tadi sudah dibahas Pak Dipa di awal. ya, Kalau Ibu Adisti baru mengikuti, nanti silahkan dilihat di YouTube. Di awal-awal Pak iya, Dipa sudah iya. membahas tentang Tadi yang tentang raja ratu-ratuan. perempuan tadi Ya, berkuasa betul. ya. Baik, Ya. minta maaf Bapak Ibu, adakah yang belum dijawab? Ini perempuan telanjang dengan busana. Tadi busana juga sudah dibahas oleh Pak Dipa Ini juga. barusan ada pertanyaan nih. Jadi laki-laki tidak akan pernah mewakili perempuan. Ya Ah, ya. tidak. Maksudnya begini loh. Ketika saya membela, misalkan ya, saya menulis tentang perempuan. Saya membela perempuan, tapi saya juga punya motif juga. Jadi orang yang membela kita, jangan kemudian kita prasangkai buruk. Wah, sebenarnya untuk diri kamu saja ya. Ya tidak. Dia sama seperti politisi-politisi yang kita pilih untuk setiap pemilu itu, kan dia punya motif sendiri. Tapi jangan dianggap bahwa mereka itu tidak mewakili kepentingan kita atau tidak mungkin 100% pasti tidak berusaha untuk memperjuangkan kita ya tidak. Nanti kan lihat situasinya juga kan gitu. Ya, ya. Rasanya nggak habis-habis. Aduh, Pak,
Pengarang laki-laki menulis tokoh laki-laki mengapa sering tidak adil? Mengapa sering? Tadi sudah yang mengapa sering tidak adil karena ya itu tadi lah punya persepsi sendiri, kemudian politikal yang tadi. Bapak Ibu semua kan belajar sastra. Penulis itu kan subjektif. Balik ke subjektivitasnya masing-masing. Saya sebagai laki-laki, ya subjektivitas saya sebagai laki-laki. Kan Betul, betul. begitu. Pak Dipa tambah satu sesi lagi Sabtu begitu. Nggak bisa tapi sudah ini. Tadi ada yang minta kontak person Pak Dipa. Mudah-mudahan teman-teman panitia kalau Pak Dipa Boleh, berkenan, silakan. boleh Satu nanti. lagi, Bu, yang tadi Oke, yang saya sebut ada satu referensi yang namanya tadi ya seharusnya Thomson ya. Yang tadi Thompson. MPOSON yang tadi loh. Ada di Salindia nomor berapa tadi? Maksudnya nanti biar diedit itu ada Oh, sedikit salah. keliru ketik kehapus ya, terhapus. Ya. Baik, baik teman-teman, Bapak Ibu mahasiswa, minta maaf ini waktunya tidak bisa diolor lagi. Terima kasih sudah bergabung, sudah kita sama-sama belajar banyak dari Pak Dipa. Saya juga belajar banyak dari Bapak Ibu yang menuliskan pertanyaan. Jadi kita jadi bertambah-tambah begitu ya, bertambah-tambah bodohnya. Jadi harus banyak membaca lagi, banyak mencari informasi lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Dipa Oke, atas sama-sama. pemberian segala sesuatunya selama 2 kali sekolah sastra. Ini Sabtuan kita istimewa luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu, mahasiswa, jangan pernah menyerah untuk belajar lagi. Saya juga belajar kok, karena ada begitu banyak yang bisa kita teliti. Baik, sekolah sastra, saya tidak mencari para wakil kepala sekolah, langsung saya tutup saja. Sekolah sastra saat ini saya tutup. Terima kasih Pak Dipa, terima kasih teman-teman yang ada di belakang layar. Kita foto dulu enggak Pak Ferry, Pak Muslimin? Iya, foto dulu Ibu. Baik, Ya, Bapak Ibu yang bisa membuka kamera, silahkan dibuka kameranya. baik. Sudah dibuka kameranya. Oh, Prof. Farida juga sudah hadir Ibu ternyata. Baik, ada 2 slide yang open kamera Bapak Ibu. Saya hitung 1 sampai 3. Kita mulai dari yang pertama. 1, 2, 3. Izin dipindahkan terlebih dahulu. Kita ke slide yang kedua sekarang. Silahkan tersenyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Ibu, Bapak, Bu Enda, silakan. Baik, terima kasih. Bu Farida sudah sehatkah? Saya tutup langsung ya Bu Farida. Terima kasih sudah berusaha hadir. Pak Dipa, matur nuwun sangat. Bapak Saya Ibu, terima terima kasih beri kasih. kesempatan berbagi. Baik, sampai bertemu di sekolah sastra berikutnya, ditukar tutur, dan segala macam acara di HISKI. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Saya pamit, Pak Dipa. Saya juga Pamit, pamit. panitia pamit. Terima kasih Pak Ferry, Pak Muslimin. Baik, terima kasih Bu Enda. Terima kasih Pak Dipa, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, terlalu baik materinya. Ya. Syukron, matur sembah nuwun. Afwan. Baik, saya izin menutup Zoom meeting Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di kegiatan berikutnya.